Wis ketok iki, share screen iki. Wis ketok burung. Wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baron Jaya Murseto, asal Madiun dengan NIM 2105366152234, Prodi S1 Teknik Elektro Offering A dan juga Offering E30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS, pelengkap UTS, yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5, yaitu syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji. Langsung ke pengertian rukun Islam. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam bagi orang muslim yang beriman wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami tentang rukun Islam. Hal itu karena satu di antara syarat sah menjadi seorang muslim adalah jika telah mengamalkan rukun Islam. Berbeda dengan rukun iman. Rukun Islam bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Dan rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan dalam hati. Sebagai dasar ilmu agama Islam, rukun Islam telah diajarkan semenjak dini atau semenjak lahir agar umat muslim lebih memahami dan dapat meneladaninya. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial, yaitu syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, dan 5 haji. Dalam pelaksanaan rukun Islam ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seseorang wajib melakukannya, menjadi sunnah, atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Rukun Islam adalah pokok-pokok utama ajaran Islam. Kita semua sebagai manusia yang beragama Islam harus berpegang teguh kepada ajaran Allah, yakni ajaran Islam. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama Allah, maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagai seorang Muslim atau Islam wajib melaksanakan perintahnya agar hidup di dunia maupun di akhirat mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Adapun rukun Islam ada 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir menunaikan ibadah haji. Ibarat dalam sebuah rumah,
Rukun Islam merupakan tiang-tiang atau penyangga bangunan keislaman seseorang umat muslim. Di dalamnya tercakup hukum-hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Rukun Islam merupakan landasan operasional dari rukun Islam. Belum cukup dikatakan beriman hanya dengan mengerjakan rukun Islam tanpa ada upaya untuk menegakkannya. Rukun Islam merupakan pelatihan bagi orang mukmin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang pertama yaitu syahadat. Dua kalimat syahadat tersebut yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan artinya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Syahadat adalah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, dan merupakan asas dan dasar bagi rukun Islam lainnya. Syahadat merupakan ruh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam. Syahadat sering disebut dengan syahadatain karena terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama menunjukkan pengakuan tauhid, yang artinya seseorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Jadi dengan mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Kalimat kedua menunjukkan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah seperti yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, seperti misalnya meyakini hadis-hadis Muhammad SAW, larangan dan petunjuknya. Dan yang kedua yaitu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Dengan artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Sholat berarti doa. Kata sholat itu sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata selota dalam bahasa Aram atau Suriah, yaitu induk dari bahasa di Timur Tengah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Arti pentingnya sholat dapat dinilai dari kenyataan bahwa merupakan kewajiban pertama. Dan meskipun sholat dan zakat sering disebut bersama-sama dalam Al-Quran, sholat senantiasa disebut lebih dahulu. Dalam Islam tidak ada hari tertentu yang dikhususkan untuk sholat atau berdoa. Sebagaimana dalam agama Yahudi dan Kristen,
Sholat atau berdoa merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Ada sholat di waktu subuh atau fajar, sholat di tengah hari atau sholat zuhur, sholat di sore hari atau sholat asar, sholat di saat matahari terbenam atau sholat maghrib, dan yang terakhir sholat sebelum pergi tidur atau sholat isya. Dengan demikian, Islam menuntut agar dalam berbagai kondisi beragam yang dialami manusia, ruhnya harus selalu berhubungan dengan roh ilahi. Keimanan yang kuat terhadap adanya Allah dan kemahakuasaannya merupakan syarat sine qua non atau yang tidak dapat ditawar-tawar dalam agama Islam. Dan sholat merupakan sarana untuk berusaha meraih tujuan besar ini. Dan yang ketiga adalah puasa. Dalil kewajiban melakukan puasa salah satunya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu lebih bertakwa. Arti puasa sendiri menurut bahasa adalah menahan. Dan menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari atau fajar atau subuh hingga matahari terbenam atau maghrib, dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Puasa memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir miskin, lalu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dilihat dari segi hukumnya antara lain, 1. Puasa wajib atau fardu, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Kifarat. Dan yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya puasa Senin Kamis. 4. Zakat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakim. Dengan artinya, dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.
Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa, yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun. Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu satu, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat fitrah ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan tersebut. 2. Zakat mal atau bisa disebut zakat harta zakat mal atau zakat harta mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Yang terakhir adalah ibadah haji. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 dengan bunyinya, walillahi alan nasi hijul baiti man istata wa illahi sabillah wa man kafara fa innalaha ghaniyun anil alimin. Dengan artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan. Dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji atau bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumroh atau melempar batu simbolisasi setan pada tanggal 10 Zulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersama dengan perayaan ibadah haji ini. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, selebihnya merupakan sunnah. Dan itulah 5 rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keislaman dan keimanan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.